Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah jadikan kita menjadi hamba-hambanya yang taat kepadanya dan termasuk hamba-hamba yang soleh. Amin amin rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita menjadi umatnya yang terbaik dengan sunnah-sunnah Nabi, mengerti akhlak dan sirah Nabi. Kita mendapatkan syafaat dari beliau serta masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pagi ini kita akan berbincang tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan persatuan umat. Walaupun dalam Al-Quran tidak ada kalimat bersatulah kamu. Satu dalam arti maka persatuan Islam adalah natijah atau sebuah hasil daripada syarat-syarat persatuan. Jadi bersatu itu natijah daripada syarat-syarat untuk bersatu. Kalau kita tengok pada Al-Quran yang ada adalah yang hampir dekat dengan persatuan adalah dalam surah As-Saff. Dalam surah As-Saff itu Allah berfirman bahwasanya innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berperang di jalannya. Saf, satu saf, berbaris, satu kesatuan, bukan satu. Saf, saf itu banyak individu dan berbagai macam bentuk individu, tapi satu saf, satu garis. Ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka itu adalah bunyan, bangunan marsus yang sangat kokoh. Ini sangat penting karena kita banyak mengira bahwasanya persatuan itu adalah menghilangkan perbedaan. Sebetulnya persatuan itu bukan menghilangkan perbedaan, tetapi menghargai perbedaan. Beda. Bersatu dengan menghilangkan perbedaan, bersatu dengan menghargai perbedaan, dan dapat bekerja sama dengan perbedaan yang ada, itulah bersatu. Kenapa demikian? Kalau dalam Al-Quranul Karim sendiri mengatakan bahwasanya sunnatullah, perbedaan itu ada. Sunnatullah, perbedaan. Kenapa? Hai orang beriman, hai manusia, hai wan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, kami telah menjadikan kamu daripada lelaki dan perempuan dan menjadikan kamu berpuak-puak, berkabilah-kabilah. Ja'alnakum, kami jadikan. Itu sunnatullah. Memang Allah jadikan kita berbeza, jadikan berpuak, jadikan berbangsa, jadikan berkelompok, jadikan berbeza. Allah yang jadikan. Tapi itu tidak jadi alasan engkau tidak saling kenal mengenal. Maka kenapa ayat selanjutnya li ta'arafu,
untuk kamu saling mengenal. Jadi perbedaan tetap ada, tetapi perbedaan bukan untuk menjadi punca pertikaian, bukan punca untuk perkelahian, tapi adalah untuk saling kenal mengenal perbedaan sehingga dapat menjadikan suatu kekuatan. Ini konsep sinergi. Bukan satu jadi satu, bukan. Dita'arafu, kenal. Arafah. Arafah itu kan kenal sebetulnya. Konsep umat ini Arafah. Untuk berjamaah wajib Arafah. Arafah adalah mengenal. Mengenal Allah, mengenal diri, mengenal kawan, mengenal lawan, mengenal alam, mengenal lingkungan, mengenal keadaan. Itulah konsep. Ini sangat penting. Karena untuk mengenal harus ada interaksi, harus ada hubungan, baru boleh kenal. Tak ada hubungan tak akan kenal sama sekali. Harus ada kita saling tahu mengetahui, kenal kelebihan, kenal kelemahan, yang lebih kita kurangi, yang kurang kita lebihkan, sehingga akan muncullah saling bantu membantu. Dengan adanya perbedaan pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Likulli syai'in maziyah, kalau kata patah bahasa Arab, segala sesuatu ada maziyahnya, ada kelebihannya. Tidak mungkin semua orang kurang, pasti ada lebihnya. Kelebihan orang itulah yang kita pergunakan untuk sesama kita, sama-sama punya kelebihan dan semua sama-sama punya kekurangan. Sehingga dengan saling kenal mengenal itu akan menutup kekurangan dan memperkuat kelebihan kita. Ini konsep bersatu sebetulnya. Kenapa Quran tak bercakap bersatulah kamu? Dan Nabi Muhammad waktu berdoa kepada Allah, ya Tuhan, jadikan umatku bersatu, Allah tak kabulkan. Kenapa tak kabulkan? Tergantung umat engkau. Kalau umat engkau menjalankan syarat-syarat bersatu, maka dia akan bersatu. Kalau umat engkau tak menjalankan syarat bersatu, maka tidak akan bersatu. Jadi bersatu itu adalah suatu natijah, hasil daripada subah sunnatullah. Sunnatullah berbeda, tapi berbeda engkau dapat berkenalan, dapat engkau berkenal, maka engkau akan bersatu. Macam kenyang itu adalah natijah, kerjanya makan. Siapa yang makan dia akan kenyang, siapa tak makan dia lapar. Ini sunnatullah. Maka demikian juga siapa yang dia saling kenal mengenal, saling tolong menolong, saling bersaudara, tidak menghina, tidak menggunjing orang, tidak meremehkan orang, tidak merendahkan orang, tidak mencari kesalahan, dia akan bersatu. Kalau syarat-syarat persatuan dipenuhi. Selama syarat tak dipenuhi, tak akan ada persatuan. Selama syarat tidak dipenuhi, maka antara syarat tadi lita'arafu. Kenapa? Karena Allah tidak menilai kepada bentuk engkau, Allah tak menilai kepada perbedaan engkau. Allah hanya menilai kepada inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah kamu adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Bertakwa dalam perbedaan bukan mudah. Bertakwa dalam perbedaan, bertakwa di dalam keberagaman, bertakwa dalam bentuk masing-masing. Bilal bertakwa, Umar Khattab bertakwa, tak sama takwa Bilal dengan Umar bin Khattab. Orang miskin bertakwa, orang kaya bertakwa, tapi semua dengan bidang masing-masing. Orang alim bertakwa, orang penguasa bertakwa, orang kaya bertakwa dengan bentuk masing-masing ketakwaannya. Itu yang Allah tengok. Untuk menyatukan satu bentuk mustahil. Karena sunnatullah perbedaan. Maka kenapa selanjutnya mengatakan bahwasanya inna akramakum inda atqakum, maka ya ladina amanu mu'minuna ikhwah.
Tadi Al-Hujurat tadi Allah jadikan bermacam-macam benda, itu adalah ayat Al-Hujurat ayat 12, ayat 13. Engkau bersama sambil berbeza, yang paling mulia adalah bertakwa. Innallaha alimun khabir. Allah Maha mengetahui dengan segala bentuk yang detail. Apa engkau buat Allah tahu. Bertakwa tak dalam perbezaan engkau masing-masing. Itu ayat Hujurat ayat 13. Maka untuk itu kalau engkau sudah saling kenal mengenal, maka innamal mu'minuna ikhwah. Karena orang beriman tu pasti bersaudara. Ini paling berat lagi. Kau dah kenal, engkau bersaudara, bukan musuh. Kau dah kenal, ada tentu kawan, bukan tandingan. Hari kita banyak kawan jadi tandingan, maka kita akan menyikut dengan kawan yang lain. Maka innal mu'minuna ikhwah. Kalaupun terjadi pertengkaran, kalaupun terjadi pertikaian, kalaupun terjadi akibat perbedaan, fa aslihu baina akhawaikum, maka islahlah, perbaikilah hubungan antara dua saudara-saudara kamu. Tuh. Karena kemungkinan iman itu menjaga semuanya. Pada waktu iman tergoda dan nafsu yang tinggi, nafsu akan memunculkan perbedaan. Nafsu akan membuat engkau perkelahian. Nafsu akan membuat engkau bertengkar dengan yang lain. Nafsu yang ada. Maka aslihu, perbaiki cepat. Kerana engkau sesama engkau ukhuwah, bersaudara sebetulnya. Maka wattaqullah, dan bertakwalah engkau kepada Allah. Waktu engkau bersaudara, waktu engkau kalau kau berkelahi, engkau segera engkau mengislah diri, itu adalah takwa. Bersaudara itu takwa. Kalau ada sedikit-sedikit benih pertikaian, segera selesaikan dengan baik, itu pun takwa. Tengok. Maka dengan demikian, la'allakum turhamun, kamu akan mendapat rahmat. Al-Hujurat ayat 10. Bersaudara, jangan bertengkar. Kalau bertengkar, segera padamkan dengan islah. Itu adalah sebab takwa. Dan kalau dah islah tadi, engkau akan dapat rahmat. Jadi selama engkau bertengkar, tak ada rahmat. Selama engkau masih berkelahi dan bertengkar, rahmat tak datang. Waktu engkau bersatu, bersaudara, itulah rahmat Allah kepada engkau sebetulnya. Ini konsep ayat Al-Hujurat ayat 10. Maka supaya engkau bersaudara, engkau tidak bertengkar apa? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum menghina kaum yang lain. Ini bukan individu ya, malah kelompok demi kelompok, grup demi grup, parti dengan parti. Jangan engkau menghina kumpulan yang lain daripada orang Islam. Haram hukumnya. La yasghar qaumun an qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Kerana belum tentu yang engkau hina itu lebih buruk daripada engkau. Kerana boleh jadi siapa yang engkau hina itu lebih baik daripada engkau. Engkau tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Kau nampak yang zahir, Allah nampak yang batin. Jangan engkau hina orang. Atau engkau apalagi kau maki. Hina je tak boleh, apalagi maki. Hina tak boleh, apalagi engkau mengguncing macam-macam. Wala nisa'un min nisa'in, dan jangan sekumpulan perempuan menghina sekumpulan perempuan yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna, karena kadang-kadang orang yang dihina itu lebih baik daripada orang yang menghina tersebut. Tengok, ini syarat menghina. Kalau menghina pasti mencari kekurangan. Menghina kekurangan dia kan pasti menghina kerana ada kekurangan. Engkau tak suka dengan kekurangan dia, engkau hina dia kekurangan dia.
Jangan tengok kekurangannya, tengok kelebihannya. Jangan tengok kekurangannya, tengok kelebihannya. Sehingga kau akan menghormatinya, menghargainya dan bersama dengannya. Wala talsakhakum min anqamin. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan engkau talmizu haidul likulli humazatil lumazah. Jangan engkau menggibah, jangan engkau memfitnah, jangan engkau menggunjing. Cerita di belakang dia, cerita depan dia. Kekurangan bagi tahu sama-sama. Jangan engkau membuat isu di belakang dia. Talmizu buat isu-isu baru, buat pindah-pindah baru. La talmizu. Kalau engkau bersaudara dengan dia, maka la talmizu wala tanabazu bil alqab. Lebih tinggi. Jangan engkau panggil dengan gelar-gelar yang buruk, lakop-lakop yang buruk. Kalau kita benci, kita akan hina, kita bagi dia lakop. Orang masih sudah benci, dia hina, bagi dia nama, labeling, melabel sesuatu. Oh, ni si fulan A, si fulan B, ini grup A, grup D, di label. La tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Mereka itu orang beriman, maka ada lebih nama daripada iman. Lakam kau mengenai iman dia. Dia orang beriman, semua beriman. Hanya masing-masing punya kekurangan. Okey. Masing-masing punya perbezaan. Itu Allah buat jadikan. Jangan engkau cari perbedaannya dan engkau besarkan perbedaannya, engkau lupakan kebaikannya. Karena hari ini engkau melupakan kebaikan, engkau membesarkan keburukan. Ini penyakit umat hari ini sebetulnya. Walam yaktub bil ulaika humuz zalimun. Kalau mereka tidak taubat, ini suatu kezaliman yang terbesar. Tengok, menghina orang lain, memberikan lakop orang lain, berikan gelar pada orang lain, suatu yang membuat engkau memunculkan pertikaian umat. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Itu ayat Hujurat ayat 11. Ditambah lagi, ya ladzina amartanibu katsira minaz-zan. Ini lebih berat lagi. Hai orang-orang beriman, jauhilah segala sesuatu daripada buruk sangka. Ini dia. Zon. Oh, dia macam itu. Tak ada bukti. Dia macam ini. Lebih hebat sekarang buruk sangka masuk media, lebih teruk lagi. Buruk sangka masih individu, waktu masuk media jadi fitnah. Istanibu kasira minaz-zan. Hindari yang paling baik daripada zon. Buat baik sangka, jangan buruk sangka. Inna ba'daz zanni ismun. Karena sebagian buruk sangka itu adalah dosa. Tengok. Maka supaya tak buruk sangka, supaya kau tak buat fitnah, maka wala tajassasu. Jangan engkau mencari kesalahan. Semua orang punya kekurangan. Jangan engkau cari-cari kesalahan, cari-cari kekurangan, cari-cari kelemahan. Engkau besarkan kelemahan dia, engkau sebarkan kepada mana? La tajassasu. Jangan tajassus. Tengok, hebat Islam sebetulnya. Tajassus tak boleh, membongkar kesalahan tak boleh, menyebarkan tidak boleh, kecuali orang-orang yang punya hak untuk tajassus. Siapa? Polis, okey. Hakim, okey. Yang lain umat tak boleh. Orang yang punya hak untuk tajassus dibolehkan, untuk keadilan, untuk kebenaran, tapi bukan untuk menyebarkan fitnah dan kekurangan. Bedakan. Kalau untuk kebenaran, untuk keadilan dibolehkan. Tapi kalau untuk penyebaran informasi maklumat disalahkan. Kerana akhbar dalam Islam bukan untuk menyebarkan kekurangan. Akhbar dalam Islam untuk dakwah dan pendidikan. Akhbar dalam Islam bukan untuk menyebarkan kekurangan orang lain. Akhbar dalam Islam untuk media dalam Islam untuk mendidik umat dan mendakwah umat.
untuk ilmu, pendidikan, untuk kualiti manusia. Bukan mencari kelemahan, kekurangan, yang lara, yang dosa. Itu konsep akhlak dalam Islam sebetulnya. Maka wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan sampai sebagian kamu ribah dengan sebagian yang lain. Ribah itu engkau menceritakan orang lain di belakangnya. Kalau dia tahu, dia tak akan susah dengan hal demikian. Itu ribah. Bayangkan. Kenapa demikian? Ayuhibbu ahadukum ayyaqula ma akhi maita fakarihtumuhu. Apakah engkau suka memakan bangkai kawan engkau sendiri? Kalau engkau ribah, engkau makan bangkai kawan, apa lagi lebih daripada ribah? Ribah itu perbuatan yang paling ringan dalam menceritakan orang lain. Kadang boleh jadi kebaikan kau katakan depan Allah, itu masih yang betul engkau katakan, itu namanya ribah. Yang tak betul engkau katakan namanya fitnah. Yang betul dia pada dia, misalnya dia pendek, dia pendek lah, itu ribah. Dia tak depan dia, betul dia pendek, itu dah ribah dalam Islam. Yang fakta ada, engkau ceritakan, tapi dia tak ada kekurangan, dia mungkin kekurangan dia tak enak kalau dia dengar, itu namanya ribah. Kalau fakta tidak ada, namanya fitnah. Kalau ribah saja sudah sama dengan memakan bangkai kawan sendiri, apalagi fitnah. Tengok, ini namanya qiyasul aula, kias lebih utama sebetulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu, jangan sampai ribah. Bertakwa jangan membuat fitnah. Bertakwa jangan engkau mencari kesalahan. Bertakwa jangan engkau saling memburuk sangka. Bertakwa jangan engkau memberikan dia itu lakap-lakap gelar-gelar yang tak baik. Bertakwa jangan engkau saling menghina atau yang lain. Bertakwalah kepada Allah. Kerana takwa lebih banyak kepada action yang bersifat umat sebetulnya. Innallaha tawwabur rahim. Maka segera engkau bertobat kepada Allah kalau engkau melakukan hal demikian, dan Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang sebetulnya. Dalam surah Al-Hujurat semuanya sangat penting, ayat-ayat yang kalau kata ayat-ayat yang memberikan engkau pada kesatuan umat sebetulnya. Maka kenapa berpecah sesuatu diharamkan Allah? Wa ati'ullah wa rasuluhu wa la tanaza'u fatafsalu wa tadhbari hukum wasbaru innallaha ma'as-sabirin. Al-Anfal ayat 46. Ati'ullah, taatlah kamu kepada Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, wa la tanaza'u, jangan kamu tanazuk. Tanazuk berbantah-bantahan, berkelahi, bertengkar, tanazak. Kenapa kata Allah jangan? Fatabsalu, kamu akan gagal. Ini sunnatullah. Siapa bertengkar pasti kalah, siapa bertengkar pasti rusak. Fatabsalu, kamu akan gagal. Tak akan tercapai maksud engkau, tak akan capai matlamat engkau gara-gara engkau bertengkar satu sama lain. Itu gagal namanya. Kenapa gagal? Wa tadhhabari hukum, karena akan hilanglah kekuatan kamu. Bertengkar membuat kegagalan. Karena bertengkar itu akan menghilangkan kekuatan, menghilangkan potensi kebaikan kita. Wasbiru, sabarlah kamu. Sabar apa di sini? Ayatnya ayat kata taat kepada Allah dan Rasulnya, jangan bertengkar, akan gagallah kamu dan akan hilanglah kekuatan kamu. Wasbiru, sabarlah kamu. Sabar apa sini? Bukan sabar musibah. Sabarlah engkau dalam bersama-sama. Sabar engkau menengok kekurangannya. Sabar engkau dalam berjamaah. Sabar engkau dalam sama-sama menghimpun kekuatan. Sabar, lebih susah sabar ini pada sabar musibah.
Sabar dengan kawan-kawan yang sama orang ini, kau sabar itu bukan mudah. Karena biasanya orang akan cepat dia nak tinggalkan kawan. Aku lebih hebat, tak nak yang sabar. Wasbiru, ini bukan sabar musibah, ini sabar dalam ketaatan kepada Allah. Berarti Allah ada 3 sabar. Sabar musibah, sabar dalam taat, sabar menghindari maksiat. 3 musibah. 3 sabar. Sabar ketaatan, sabar dalam musibah, sabar dalam menghindari kemaksiatan kepada Allah. Ini sabar. Di sini sabar dalam ketaatan, tetap engkau berlapang dada, tetap engkau toleransi, tetap engkau samahah, tetap engkau bersama-sama walaupun dia penuh kekurangan, walaupun dia mungkin macam-macam sifatnya macam-macam, sabarlah engkau. Sabar dalam pergaulan, sabar dalam masyarakat, sabar dalam politik, sabar dalam budaya, bukan mudah. Sabar musibah senang. Sabar dalam mencari kemenangan bukan mudah. Sabar dalam mencapai kemenangan bukan mudah. Kerana kau tidak duluan, kau tidak bertanding, tidak mendahului mereka. Sabar. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini Al-Anfal ayat 46. Maka wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas. Maka jangan engkau menjadi orang-orang yang keluar dari negeri dengan kesombongan dan riak. Tengok. Karena di antara pemecah persatuan adalah sombong dan riak. Sombong dengan dirinya menghina yang lain, riak dengan dirinya untuk merendahkan yang lain. Ini di antara penyakit dalam jamaah sebetulnya. Kesombongan kelompok, riak kelompok, semangat kumpulan, riak kumpulan. Bukan hanya individu tapi kumpulan jadi kumpulan yang sombong. Aku lebih hebat, grup aku lebih hebat daripada, sombong dengan kumpulan, sombong dengan kelompok masing-masing. Wala takunu, jangan kau menjadi macam itu, kata Allah. Karena itu akan yasudduna an sabilillah, karena itu akan menghancurkan, menghalangi jalan Allah. Kalau engkau sombong dengan kelompok akan menghambat kemenangan. Yasudduna an sabilillah. Wallahu bima ya'maluna muhit. Allah menguasai, engkau tahu semua engkau lakukan. Dan kesombongan itulah izzayanal musyaitan a'malahum. Dan ini permainan setan yang menggoda engkau dengan kesombongan, riak, menghina yang lain sebetulnya. Maka apalagi kau berasa hebat, qala la ghaliba lakumul yaum, aku lebih tak ada yang mengalahkan aku semuanya. Dan nas inni jarun lakum. Ini konsep bagaimana Allah mengatur jangan engkau menjadi orang yang sombong satu sama lain sebetulnya. Maka kenapa dalam surah At-Rum bahwasanya Allah menyuruh kita bahwasanya untuk bertakwa kepada Allah. Maka jangan sampai kalau dah sombong, apa yang terjadi akan menjadi orang-orang yang fanatik dengan kumpulan, fanatik dengan grup, fanatik dengan jamaahnya. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Orang-orang yang memecahkan agama karena mereka berkelompok-kelompok. Wa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan semua kelompok akan bangga dengan kumpulannya masing-masing. Rum ayat 32. Rum ayat 32. Kalau engkau sombong dengan kelompok engkau dan engkau fanatik dengan kumpulan engkau, itu namanya memecah agama. Berat. Memecah belah agama. Karena agama itu terpulang kepada umat. Waktu umat bersatu, agama kuat. Umat pecah, agama lemah. Maka kalau engkau berpecah, engkau sombong kelompok kau masing-masing, maka farraku dinahum, engkau telah memecahkan agama. Akibat pecah kelompok yang pecah umat. Pecah umat, agama rusak. Sebab itu kata orang orientalis, biarkan umat Islam tu solat, biarkan umat Islam tu puasa,
biarkan umat Islam tu haji, biarkan umat Islam tu zakat, biarkan, asal jangan satu dibiarkan. Jangan biarkan umat Islam bersatu. Biarkan ibadah apa buat, silakan. Satu, jangan biarkan dia bersatu, pecah. Luar memecah, dari luar musuh memecah, dari dalam setan memecah. Setan membuat kita memecah belah antara kita sama lain sebetulnya. Maka itu dalam surah Ali Imran misalnya, Allah menyuruh kepada kita untuk alladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ali Imran 102. Hai orang beriman, bertakwalah kamu sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan berpegang teguh kamu kepada jalan Allah dan jangan kamu berpecah belah. Tengok jelas. Sayang ayat ini takullah haqqa tuqatih dibaca oleh khatib Jumat di mimbar Jumat hanya sampai wala tamutunna illa wa antum muslim, titik. Padahal ayat selanjutnya wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, berpegang teguh kau kepada jalan Allah dan jangan engkau berpecah belah. Tengok, seharusnya disambung bagi saya patutnya, sambung sedikit, jangan pecah belah. Karena hari ini ini menjadi masalah umat. Kerana masalah umat bukan tak bertakwa, bertakwa dia berpecah belah, bukan tak ibadat, tapi kacau. Maka wattaqullah disambung dengan wa'tasimu, berpegang teguh dengan hablillah, dengan tali Allah jami'an semuanya, wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Wadhkuru ni'mata 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah dengan nikmat Allah kepada kamu pada waktu kamu bermusuh-musuh, atau orang Ansar dan orang-orang Madinah waktu itu bermusuh-musuhan. Fa'alafa baina qulubikum, Allah satukan, Allah alifkan hati-hati kamu. Tengok, yang disatukan hati bukan bentuk. Fa'alafa baina qulubikum, disatukan hatinya. Bentuk boleh berbeza, kumpulan boleh berbeza, hati satu. Kenapa kalau imam akan solat dia kata sawu, samakan barisan, semua, wala takhtalifu qulubakum, jangan kamu beda-bedakan beda hati kamu. Bedanya hati lebih teruk pada bedanya badan. Islam wajib satu hati walaupun badan berbeda. Kalau kata Qardawi adalah hiddatul hadaf wa tafarruqul wasail. Kita satu tujuan, berbagai macam bentuk. Hatinya satu, hatinya bersaudara, hatinya walaupun macam-macam bentuk tak sekisah, bukan bentuk yang disamakan, hati berbeza-beza. Kita ini satu kelompok hati macam-macam. Harusnya satu hati walaupun kelompok macam-macam, sehingga akan muncul persatuan umat dengan hati. Maka allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Dengan satunya hati tadi, bukan gambar hati, maka kamu akan jadi orang yang bersaudara dengan nikmat Allah kepada kamu. Kenapa? Fakuntu ala safahatin minan nar fa anqadakum minha. Waktu engkau berpecah, engkau akan masuk neraka, kami selamatkan engkau. Kadzalika yubayyinullahu lakum min ayati la'alakum tahtadun. Allah terangkan ayat-ayat Allah ya kamu dapat petunjuk kepada Allah. Ini pada Ali Imran ayat 102 103. Bagaimana engkau bertakwa, takwa paling baik adalah engkau menjadi orang yang satu hati berbagai macam bentuk, engkau akan menjadi orang-orang bersaudara sebetulnya. Maka dengan demikian ketika bahwasanya dengan adanya satu hati maka saling tolong menolong, maka ya Allah ini apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka sesama orang yang berbeda, kelompok yang berbeda akan tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan tidak menolong dalam permusuhan dan akan dosa. Jadi tolong menolong itu, kalau kita menolong satu grup itu biasa, menolong grup lain itu baru luar biasa. Menolong sama biasa, menolong orang yang tak sama itu baru luar biasa.
Sama macam kita misalnya berbuat baik kepada orang kawan kita itu biasa. Buat baik sama orang kita benci itu luar biasa. Ya. Itu konsep dalam Islam sebut. Maka tolong-tolonglah kamu antara kamu dengan grup yang lain. Karena kita memerlukan saling tolong menolong. Ta'awanu sampai kepada nanti takaful, saling melindungi, saling kita harus takamul, saling sempurna menyempurnakan. Ta'awanu, ta'awun, takaful, takamul. Kenapa? Karena dalam sampai kepada tingkat apa? Tingkat apa? Yusiruna ala anfusihim walau kanu hum khasasah. Itu surah Al-Hasyr ayat yang ke-9. Tolong menolong sampai tingkat yusiruna ala anfusihim, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Tolong menolong sampai tingkat dalam Islam yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Menolong itu sampai mendahulukan hajat orang lain daripada diri sendiri. Orang perlu bagi sana. Sampai tingkat macam itu. Baru kita ada persatu, ada ukhuwah. Pernah suatu hari sahabat Nabi dalam peperangan, kehausan, ada orang bagi air. Tak, dan saya bagi sana, yang sana lebih haus, bagi sana bagi terus sampai 7 kali orang. Mendahulukan orang tingkat sampai tingkat, mendahulukan kelompok lain, mendahulukan hajat orang lain karena dia lebih memerlukan, bukan karena dia lebih memerlukan. Jadi tolong menolong sampai tingkat isar, sampai tingkat mendahulukan orang lain semua ini. Maka inilah konsep bagi saya sangat penting kita bahwasanya. Maka untuk awalnya apa? Idza huitum bi tahiyyatin fayu bi ahsani minha aw rudduha. Awal semuanya kalau ada engkau berikan say hello kepada kelompok lain. Salam kepada kelompok lain. Kalau kamu dibagi penghormatan oleh kelompok lain, maka jawablah penghormatan yang lebih tinggi daripada itu. Konsep salam dengan kelompok lain. Kenal, salam, menolong, isar. Ini semua muncul kita jadi orang-orang yang bersatu dalam konsep apa. Maka kenapa dalam Islam dikatakan, hadis mengatakan umat macam bangunan, saling akan sokong menyokong. Bangunan ada pintu, ada dapur, ada atap, ada lantai, ada kamar mandi, itu saling tak sama, harus berbeda tapi saling mendukung semuanya. Atau hal yang lain jasad, macam badan, ada tangan, ada kaki, ada lutut, ada perut, ada kepala, tapi kalau satu sakit semua merasa sakit. Perbedaan dibolehkan, yang diperlukan adalah bagaimana kita membentuk suatu kekuatan dengan perbedaan yang ada, sinergi, itulah ukhuwah, menjadi persatuan umat sebetulnya. Itulah konsep dalam Islam, bersatu hanya sebuah natijah daripada unsur-unsur yang kita lakukan tadi sebagai syarat untuk kita menjadi umat yang bersatu, umat yang dengan bersatu akan kuatlah kita. Berpecah akan kalah kita, itulah sunnatullah sebetulnya. Engkau berpecah tak menang, mustahil. Berpecah tak menang, mustahil. Bersatu baru menang, itu namanya hukum Allah Subhanahu wa taala sebetulnya. Qul qul hasbunallahu wa ni'mal alimna yanfa'una wa lana uluman tanfa'una amalka haqqan wa junat tiba'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.